Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan kualifikasi 1 yaitu Bapak Arif Hidayatullah Khomeini SPP MAKAK, dan saya hormati teman-teman Dagu Jatanus A yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka. Sebelumnya, mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kawinannya berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 di hari Jumat yang penuh barokah ini. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Bayu Setiawan selaku moderator yang akan membuka jalannya presentasi pada kali ini. Dan untuk jalannya presentasi pada kali ini, langsung saja kita lihat video hasil presentasi dari pemateri di kelompok 5 berikut ini. Dan jangan lupa untuk tidak tidur saat menyaksikannya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan atau mempresentasikan definisi biaya dibayar di muka dan definisi pajak dibayar di muka. Maksudnya begini. Definisi biaya dibayar di muka ini maksudnya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas di masa yang akan datang. Ini maksud biaya dibayar di muka. Maksudnya telah melakukan pembayaran, begitu. Telah melakukan pembayaran dengan tujuan agar perusahaan di masa depan atau di tahun depan atau periode yang akan datang itu lancar dalam atau bisa berjalan dengan stabil dalam melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu. Selanjutnya yaitu definisi pajak dibayar di muka ialah pajak yang dibayar oleh perusahaan itu setiap bulan yang itu dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit di akhir tahun. Maksudnya sebagai PPN lah di akhir tahun. Hanya ada istilah biaya pajak dibayar di muka. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri berikutnya. Saya persilahkan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan audit atau audit objektif biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Nah, untuk yang pertama ada tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka itu berjalan secara efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes itu dapat dipersempit. Nah, yang kedua tujuan yang kedua ada memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya itu sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka atau belum gitu. Maksudnya yaitu adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau bagian yang belum mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang itu tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi bagian yang belum expired itu dibebankan atau dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Nah, tujuan yang ketiga ada
memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan itu telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan atau belum. Nah, maksudnya di sini auditor itu juga harus memeriksa apakah bagian yang sudah expired atau yang masa manfaatnya sudah berlalu itu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan atau belum begitu. Nah, setelah itu yang keempat ada tujuannya, yaitu memeriksa apakah pajak dibayar di muka itu didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap pastinya, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Nah, untuk bisa diperhitungkan nih, biasanya untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, biasanya suatu perusahaan itu harus mempunyai bukti-bukti pendukung. Nah, biasanya bukti-bukti pendukungnya itu sesuai dengan pajak yang berlaku. Biasanya bukti pendukung itu menurut pajak itu ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 25, ada juga PPN masukan. Nah, pada PPh pasal 22 ada bukti yang harus yang harus perusahaan punya itu sebagai bukti pendukung, yaitu bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD. Nah, PIUD itu pemberitahuan import untuk dipakai suatu perusahaan itu. Nah, yang kedua PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu bukti yang harus dipunyai bukti yang dipunyai itu bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau juga bank yang membayar bunga deposito dan juga jasa giro. Dan PPh 25 itu yang menjadi bukti pendukung, yaitu SSP. Dan yang terakhir ada PPN masukan. PPN masukan ini yang menjadi bukti pendukung, yaitu faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Nah, setelah itu terakhir ada tujuannya, yaitu memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, misalnya seperti SAK, ETAP atau ETAP atau juga IFRS. Nah, biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun itu disajikan sebagai harta lancar, dan sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu disajikan sebagai aktiva tak lancar. Nah, sedangkan pajak dibayar di muka itu, kalau tadi kan biaya dibayar di muka, sekarang kalau pajak dibayar di muka, pajak dibayar di muka itu bisa disajikan sebagai harta lancar atau juga di offset dengan hutang pajak yang sejenisnya, atau juga bisa pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Menurut Sukresno Agus, prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur complaint test dan prosedur substantive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama sewa dibayar di muka, kedua premi asuransi dibayar di muka, ketiga biaya advertensi dibayar di muka, dan terakhir pajak dibayar di muka. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya sendiri sebagai pemain teknik yang akan
memberikan materi tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka. Yang pertama saya akan tentang prosedur pemeriksaan complication test. Yang kedua, prosedur pemeriksaan substansi sewa dibayar di muka atau PPLN. Yang pertama saya menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan untuk complication test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas pajak yang dibayar di muka. Yang kedua, tadi kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, pelajari dan evaluasi. Artinya, kita harus mempelajari internal control yang baik bagi pajak yang nantinya dibayar di muka. Artinya, setelah kita melakukan pembelajaran pada internal control, kita lakukan evaluasi. Bagaimana sih internal control yang baik untuk pajak yang dibayar di muka menjadi berguna, jadi bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, tadi kesimpulan mengenai internal control atas biaya dibayar di muka. Artinya, kita harus mengenai kesimpulan dari pembelajaran dan evaluasi oleh internal control dari pajak yang dibayar di muka dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya, yang kedua, prosedur pemeriksaan substansi sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian schedule PPLN pertanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematikal atau matematik asuransi. Yang ketiga, cocokkan saldo PPLN pertanggal neraca dengan saldo buku besar PPLN. Yang keempat, cocokkan saldo awal PPLN pertanggal neraca dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran PPLN di tahun berjalan dan pemeriksaan list environment, atau jika sudah dilakukan di complication test, itu kertas kerja complication test. Yang keenam, diultitin in atau lakukan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar sewa biaya. Yang ketujuh, yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Itu saja hasil presentasi dari saya selaku pemerintah keempat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ilhamnya. Jadi di slide berikutnya yaitu ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Nah, yang kedua yaitu cek mathematical accuracy atau ketepatan perhitungannya itu seperti apa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Kemudian yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima yaitu lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan, lalu kita perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut atau tidak. Lalu yang keenam yaitu periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh yaitu tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan yaitu periksa nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu yang kesembilan yaitu perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya itu apakah di dalam polis asuransi itu terdapat salah satu pasal yang menyebutkan bahwa jika terjadi klaim karena yang diasuransikan itu terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada pihak bank. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hamdannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising dan prosedur pemeriksaan substantif prepaid text. Yang pertama adalah prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Dalam prosedur kali ini terdapat 4 langkah, yakni yang pertama minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Lalu yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dan yang ketiga ialah pemeriksaan bukti pembayaran surat perjanjian
untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian, yakni untuk barang-barang souvenir. Dan untuk langkah terakhir ialah periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Untuk selanjutnya ialah prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Dalam hal ini juga memiliki 4 langkah seperti yang tadi. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal neraca atau rincian bisa diperjenis pajak atau dicampur. Untuk yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar, sama seperti yang tadi. Dan yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Dan untuk langkah terakhir ialah untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa. Sekian. Itu dia hasil presentasi dari pemateri kelompok 5. Bagaimana teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, pesan dari kami kelompok 5 yaitu apabila Anda sayang keluarga teman-teman, jangan lupa untuk tidak keluar rumah. Apabila Anda ingin keluar rumah, ikuti aturan dari pemerintah yaitu tentang protokol kesehatan, tentang physical distancing dan social distancing. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan saat habis keluar dari rumah.